Google, perusahaan teknologi raksasa yang mendominasi pasar digital, telah menjadi sorotan sejak awal pendiriannya. Namun, jauh dari sekedar produk-produknya yang revolusioner seperti mesin pencari Google dan sistem operasi Android, tata letak strategis perusahaan ini juga layak untuk dipelajari. Dalam artikel ini, kita akan menyelidiki lebih jauh tata letak strategis Google dan sudut pandang seorang blogger. Fokus pada struktur organisasi, inovasi, dan dampaknya terhadap kesuksesan perusahaan. 1. Sejarah singkat Google. Sebelum kita memasuki detail data letak strategis Google, penting untuk memahami sejarah singkat perusahaan ini. Didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998 di garasi mereka. Google awalnya hanya sebuah proyek penelitian di Universitas Stanford, namun dengan cepat berkembang menjadi perusahaan teknologi terkemuka yang mengubah cara dunia menggunakan internet. 2. Struktur organisasi Google. Salah satu hal yang membedakan Google dari perusahaan lain adalah struktur organisasi yang unik. Google mengadopsi produk model manajemen matrix, di mana karyawan yang bekerja dalam tim lintas fungsional dan lintas proyek ini mempromosikan kolaborasi, kreativitas, dan fleksibilitas di antara karyawan, memungkinkan ide inisiatif tanpa harus melalui hierarki yang kaku. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan memberdayakan, di mana setiap suara dihargai dan didengar. Desain kampus Google. Desain kampus Google adalah cerminan dari budaya perusahaan yang inovatif dan ramah karyawan. Kampus-kampus mereka tersebar di seluruh dunia, dengan lokasi utama di Mountain View, California, yang dikenal sebagai dari Googleplex. Desainnya mencakup ruang terbuka yang luas, ruang kerja yang nyaman dan terbuka, serta fasilitas rekreasi seperti lapangan voli, kolam renang, dan area rekreasi. Tujuan dari desain kampus yang seperti ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan karyawan, mempromosikan kolaborasi informal, dan memfasilitasi penukaran ide yang tidak struktur. Selain itu, Googleplex juga dirancang dengan prinsip berkelanjutan dan efisiensi energi, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan. 4. Inovasi dan penelitian Google. Selain fokus pada produk-produk konsumen yang revolusioner, Google juga dikenal karena investasinya dalam riset dan inovasi. Perusahaan ini memiliki laboratorium penelitian yang berkembang pesat seperti Google Research, Google Brain, dan Google Clicks, yang bertanggung jawab untuk menjalankan proyek-proyek eksperimental dan memajukan teknologi yang inovatif. Salah satu contoh inovasi terkemuka dari Google adalah merupakan divisi kendaraan otonom. Perusahaan Waymo telah menjadi pemimpin dalam pengembangan mobil self-driving dan telah melakukan uji coba di jalan-jalan di kota Amerika Serikat. Inovasi semacam ini mencerminkan komitmen Google untuk memimpin dalam mengubah industri dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. 5. Pengembalian keputusan berbasis data. Salah satu prinsip yang mendasari operasi Google adalah pengembalian keputusan berbasis data. Perusahaan ini mengumpulkan dan menganalisis data besar-besaran dari berbagai sumber, termasuk penggunaan produk mereka, perilaku konsumen, dan tren pasar. Data ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan yang strategis, mulai dari pengembangan produk hingga strategi pemasaran. Penggunaan data ini memungkinkan Google untuk mengidentifikasi peluang pasar baru, memahami kebutuhan pengguna, dan mengukur kinerja produk dengan lebih baik. Selain itu, Google juga menggunakan kecerdasan buatan dan machine learning untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang data. Lalu, budaya, inovasi, dan kolaborasi. Salah satu elemen kunci dari tata letak strategis Google adalah budaya inovasi dan kolaborasi yang kuat. Perusahaan ini mendorong karyawan untuk berpikir di luar kotak, mencoba hal baru, dan mengambil risiko yang terukur. Program-program seperti ini 20% time memungkinkan karyawan untuk menghabiskan 1/5 waktu mereka untuk mengejar proyek-proyek pribadi yang menarik bagi mereka tanpa memikirkan tanggung jawab utama mereka. Selain itu, Google juga menyediakan platform dan alat yang memfasilitasi kolaborasi lintas tim dan lintas proyek, misalnya Google Docs, Google Drive, dan Google Meet, memungkinkan karyawan untuk bekerja secara real-time meskipun berada di lokasi yang berbeda. Hal ini mempercepat proses pengembangan produk, meningkatkan efisiensi, dan mempromosikan budaya kerja yang terbuka dan lingkungan. Google juga berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui berbagai program filantropi dan tanggung jawab sosial. Perusahaan Google berusaha untuk
akses terhadap pendidikan, teknologi, dan kesehatan. Program-program seperti Google Earth dan Google for No Parent memberikan dukungan finansial dan teknik kepada organisasi nirlaba yang bekerja untuk memecahkan masalah yang sosial mendesak. Selain itu, Google juga memiliki kebijakan lingkungan yang ambisius, termasuk komitmen dan menjadi perusahaan berkelanjutan dan karbon netral. Mereka telah menginvestasikan dalam energi terbarukan, mengurangi jejak karbon, dan mendukung upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Kesimpulan, melalui tinjauan ini kita dapat melihat betapa pentingnya tata letak strategis bagi kesuksesan Google sebagai perusahaan teknologi global dan struktur organisasi yang inovatif hingga budaya kerja yang kolaboratif. Google telah berhasil membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan. Sebagai seorang blogger, kita dapat mengambil banyak pelajaran dan pendekatan yang diambil oleh Google dalam merancang dan melaksanakan tata letak strategis mereka.